Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya Oktasyanul Fadilah mempunyai kesempatan yaitu akan memaparkan, menjelaskan bagaimana untuk mendapatkan suatu kevaliditasan tes soal, validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan banyak pembeda. Nah, di sini saya telah mengujikan soal pembelajaran bahasa Arab dalam 10 soal, instrumen soalnya itu 10 item terhadap 10 siswa, yang dimana kita bisa melihat langsung dalam data ini, saya telah menginput 10 siswa dengan nilai-nilai masing-masing. Bisa kita lihat. Nah, untuk pertama kalinya kita akan mencari langkah-langkah bagaimana mendapatkan validitas suatu tes. Nah, di sini kita bisa men-copy terlebih dahulu, yaitu Ctrl V. Kita blok terlebih dahulu nilai dan keseluruhan total. Seperti ini. Kemudian kita Ctrl C. Seperti ini. Baiklah, setelah tadi kita melihat inputan item keseluruhan siswa, kita akan pindahkan ke SPSS untuk mendapatkan yang pertama, yaitu validitas tes soal. Yang pertama, kita ke data view, baru kita paste Ctrl V. Nah, setelah itu kita ke variable view. Setelah itu kita ke analyze. Setelah analyze ada correlate, bivariate. Baiklah, tadi setelah kita melaksanakan step-step untuk mencari validitas, di sini hasil dari validitas korelasinya telah saya pindahkan ke Word. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat korelasi di sini. Untuk X1, untuk nilai soal yang pertama, dikatakan valid dikarenakan nilainya di bawah dari kurang dari 0,5. Di sini tertera 0,323. Untuk yang kedua juga sama, dikatakan valid seperti sebelumnya. Untuk X3 dikatakan tidak valid dikarenakan melebihi dari 0,5. Untuk nomor 4 tidak juga. Untuk nomor 5 0,5 berarti dikatakan tidak valid X5. Untuk X6 ini 0,002 berarti dikatakan valid. X7 valid juga. X8 valid. Dan X9 valid. X10 valid. Setelah itu kita bisa melihat bahwa ada beberapa item dalam instrumen soal ini dikatakan valid dan tidak valid. Untuk selanjutnya bisa ke bab selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai reliabilitas. Baiklah teman-teman, di sini kita yang kedua akan mencari reliabilitas suatu tes. Bagaimana caranya? Kita ke variable view ini terlebih dahulu, kemudian analysis, setelah itu scale, reliability analysis. Di sini kita bisa melihat reliable dalam suatu soal. Nah, karena reliable itu kita bisa melihat hasilnya dari sini. Kita bisa melihat di sini kolom terbawah reliability statistik. Nah, suatu soal dikatakan reliable apabila tingkatan kesempurnaan yang ditentukan itu di atas 0,5. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Cronbach alpha-nya 0,606. Jadi dikatakan reliable. Jadi soal ini dikatakan reliable dikarenakan Cronbach alpha-nya di atas 0,5, yakni 0,606. Seperti itu.
Untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari tingkat kesukaran suatu soal. Nah, untuk mencari caranya, kita ke variable view seperti tadi, kemudian kita ke analyze, kemudian descriptive statistic, setelah itu frequency. Nah, untuk hasil tingkat kesukaran suatu soal, kita bisa melihat di sini telah saya pindahkan ke Word langsung. Nah, untuk indeks tingkat kesukaran itu kita bisa ada 3 kriteria, yang dimana 0,00 hingga 0,30 itu dikatakan sukar, untuk 0,31 hingga 0,70 dikatakan sedang, dan untuk 0,71 sampai 1 itu dikatakan mudah. Nah, di sini kita bisa melihat item yang valid, instrumen yang valid untuk X1 yaitu 0,9, maka dikatakan mudah. Ini 0,1 dikatakan mudah, 0,7 dikatakan sedang, 0,7 sedang, 0,7 sedang, 0,9 mudah, 0,9 mudah. Seperti itu tingkat kesukarannya. Untuk step terakhir yaitu kita akan mencari daya pembeda, interpretasi daya beda. Kita tekan variable view, setelah itu analyze, kemudian scale, reliability analysis. Untuk daya beda, kita akan mengembalikan item yang tidak valid, tadi nomor 3 hingga nomor 4 ya. Tiga, 4, dan 5. Kita kembalikan, dan juga Y juga kita kembalikan ke kolom sebelah kiri. Jadi yang dicari itu adalah yang valid. Kemudian kita ada pojok kanan atas ada statistik. Setelah itu, nah kolom kiri descriptive is for, kita checklist semua ya, item, scale, item, delete. Setelah itu continue, kemudian oke. Hasil daya beda kita bisa melihat bahwa di sini, nah kita bisa melihat di sini untuk interpretasi daya beda itu ada tingkatannya, bahwa dari 0,70 hingga 1,00 itu dikatakan sangat baik dan layak diujikan. 0,40 hingga 0,69 dikatakan baik dan layak diujikan. Untuk 0,20 hingga 0,39 itu dikatakan cukup dan bisa diujikan dan ataupun bisa diperbaiki. Untuk 0,00 hingga 0,19 dikatakan jelek dan itu tidak layak untuk diujikan dan harus diperbaiki. Nah, di sini kita bisa melihat untuk X1 yaitu 0,020, maka sini sangat jelek, maka harus diperbaiki. Untuk yang kedua 0,00 dan ini sangat jelek, harus diperbaiki. Yang kedua yaitu 0,722, berarti sangat baik, jadi mampu, bisa sangat bisa diujikan. Seterusnya ini juga item 6, 7, dan 8. Untuk item yang ke-9 ini, X9 ini 0,669, maka dikatakan baik dan bisa diujikan, layak diujikan. Dan yang terakhir 0,669 juga layak diujikan, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai cara-cara mencari validitas suatu tes, reliabilitas, tingkat kesukaran suatu tes, dan daya pembeda. Semoga hal ini akan bermanfaat untuk kita semuanya, bagi saya untuk menambah wawasan, dan bagi untuk antum-antum semua untuk mencari tahu bagaimana tata caranya. Semoga untuk bermanfaat kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah pembacaan bahasa Inggris ataupun pelafalannya, pengucapannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini bisa dilihat sebelumnya tadi telah saya tunjukkan mengenai hasil keseluruhan item instrumen soal siswa, dan ini adalah contoh bukti dari tugas-tugas peserta didik
pembelajaran bahasa Arab. Nah, bisa kita lihat. Mungkin seperti itu ya.